Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami, yaitu perlawanan Kesultanan Aceh. Latar belakang dari Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah perusahaan terus dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan, hingga Sedang melalui Perjanjian Siap tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Namun, dengan adanya Perjanjian Siap dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London 1824. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh pada masa lalu umumnya ditunjukkan untuk melawan kolonialisme dan agresi dari pihak-pihak asing, terutama pada abad ke-19. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan keberlanjutan kedaulatan Kesultanan Aceh di wilayahnya. Tujuan lain dari perlawanan Aceh juga mencerminkan semangat pertahanan nilai-nilai agama dan kebudayaan mereka. Selain menentang dominasi asing, Kesultanan ini juga berusaha mempertahankan identitas dan tradisi lokal. Perlawanan Aceh mencerminkan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme yang menjadi fenomena umum di banyak bagian dunia pada masa itu. Penyebab terjadi Perang Aceh. Perang Aceh adalah ketika Inggris dan Belanda melanggar kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani dalam Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Pasalnya, dalam traktat tersebut telah disebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera kecuali Aceh. Namun Belanda melanggar perjanjian tersebut dan tetap berusaha menggempur Aceh. Menanggapi hal ini, Sultan Aceh pun mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari Belanda. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat setelah Inggris dan Belanda menandatangani Traktat Sumatera pada 1871. Isi Traktat Sumatera adalah Belanda diperbolehkan untuk melakukan perluasan wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Alhasil, Aceh berusaha memperkuat diri dengan menjalin hubungan kerjasama dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah India, Belanda yang tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik ini sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Kronologi Perang Aceh dengan Portugis tahun 1523, Portugis menyerang Aceh di bawah pimpinan Henriques. Tahun 1524, Portugis menyerang di bawah pimpinan de Souza. Beberapa serangan Portugis terhadap Aceh ini sering mengalami kegagalan. Pada tahun 1525, Portugis memburu kapal-kapal Aceh yang sedang berlayar di Laut Merah. Tindakan Portugis tersebut telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis segera mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh juga digagalkan oleh pasukan Aceh. Nah, selanjutnya saya akan bahas strategi atau taktik yang digunakan oleh pihak Kesultanan Aceh untuk menaklukkan pihak Belanda. Ada tiga cara, ada tiga strategi yang mereka lakukan. Yang pertama ada perang gerilya, yang kedua pertahanan benteng, dan ketiga serangan maritim. Yang pertama akan saya bahas adalah perang gerilya, yaitu menyerang pasukan Belanda secara tiba-tiba dan kemudian mundur ke daerah sulit dijangkau seperti hutan atau pegunungan untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan pihak Belanda. Kedua, pertahanan benteng, yaitu membangun dan memperkuat benteng-benteng pertahanan di sepanjang perbatasan Kesultanan Aceh untuk menghalangi kemajuan pasukan Belanda dan memberikan pertahanan yang kuat. Ketiga, yang terakhir adalah serangan maritim, yaitu memanfaatkan keahlian maritim para masyarakat Aceh untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Belanda dan membantu pasokan mereka, serta menghambat gerakan pasukan Belanda di perairan sekitar Aceh. Nah, selanjutnya adalah tokoh yang terlibat dalam peperangan antara Kesultanan Aceh dan Belanda. Ada 6 tokoh penting dalam perang ini, yaitu ada 4 orang dari Kesultanan Aceh dan 2 orang dari pihak Belanda. 4 orang yang berasal dari Kesultanan Aceh itu sendiri ada Teuku Umar, Cut Nadian, Sultan Iskandar Muda, dan Cut Mutia. Sedangkan dari pihak Belanda itu sendiri ada Johan Kohler dan Christian Stapelgrange. Yang pertama yang akan saya bahas adalah dari pihak Kesultanan Aceh. Pertama adalah Teuku Umar. Teuku Umar merupakan salah satu tokoh yang paling penting dalam perjuangan Aceh melawan Belanda.
Nah, dia memimpin perlawanan melawan Belanda di wilayah Meulaboh, dan akhirnya ia berhasil merebut Meulaboh lagi dari pihak Belanda. Namun akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Belanda pada tahun 1859. Meskipun ia telah dijatuhi hukuman mati, tapi perjuangannya tidak berhenti di situ saja. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cidna Dien. Nah, karena selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda, merupakan Sultan Aceh yang berasal dari abad ke-16. Dia diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan memberikan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Aceh dari penjajahan Belanda. Nah, terakhir yang keempat ada Cut Meutia. Dia merupakan salah satu tokoh perempuan Aceh yang juga terlibat dalam perlawanan melawan Belanda. Namun sayangnya dia gugur dalam pertempuran di Aulia Puring di Aceh Utara pada tahun 1910. Dan selanjutnya saya akan bahas dari pihak Belanda. Pihak Belanda itu yang pertama adalah John Kohler. John Kohler itu sendiri merupakan panglima besar angkatan perang Belanda yang memimpin pasukan Belanda dalam perang Aceh pertama pada tahun 1873. Nah, yang terakhir yang keenam ada Christian Snodgrass. Nah, dia merupakan seorang ahli Belanda yang menyamar sebagai seorang ulama di pedalaman Aceh selama 2 tahun. Nah, dia melakukan itu untuk melakukan penelitian tentang masyarakat dan pemerintahan Aceh. Nah, setelah dia 2 tahun berada di pedalaman Aceh, akhirnya ia menerbitkan penelitiannya dalam sebuah buku yang berjudul Rakyat Aceh atau The Richters. Nah, buku itu berisi tentang strategi untuk menaklukkan Kesultanan Aceh. Karena kita udah denger nih kronologi dari perlawanan Aceh sendiri, saya akan menjelaskan akhir dari perlawanan Kesultanan Aceh. Menaklukkan Banda Aceh oleh Belanda menandai akhir dari perlawanan terorganisir Kesultanan Aceh. Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Shah kedua, melarikan diri ke pedalaman bersama dengan para pendukungnya. Meskipun demikian, gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda tidak segera berakhir. Setelah jatuhnya Banda Aceh, gerakan perlawanan Aceh berubah menjadi gerakan gerilya yang berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Meskipun Kesultanan Aceh secara resmi menyerah kepada Belanda pada tahun 1904, gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda terus berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Bahkan setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Dampak dari perlawanan Kesultanan Aceh yaitu yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman terbakar. Pihak Aceh yang terdiri atas para penebalang, ulama, dan rakyat terus diserang oleh Belanda. Dan tujuan serangan yang dilakukan oleh Kohler adalah untuk merebut Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, di tengah upaya memperebutkan masjid tersebut, jenderal tersebut wafat, sehingga pasukan Belanda ditarik mundur ke Padang. Kemudian setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dalam serangan kedua. Di serangan kedua ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki keraton Sultan. Dampak yang kedua yaitu Tuku Umar tewas. Setelah Belanda membuat strategi baru dalam peperangan di Aceh, Belanda akhirnya mengetahui kelemahan penduduk Aceh, yaitu ada pada para ulamanya. Belanda langsung membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang dikendalikan oleh para ofisir Belanda. Dengan pasukan ini, Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh dan Tuku Umar tewas dalam pertempuran di Meulaboh pada tahun 1899. Yang dampak ketiga yaitu Kesultanan Aceh runtuh. Pasukan Aceh terus mengalami kemunduran, seperti pada saat Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem yang menyerah setelah mendapat serangan terus-menerus yang membuat pemerintah Belanda berhasil menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Akibatnya Kesultanan Aceh pun runtuh. Kendati demikian, semangat juang rakyat Aceh masih sulit untuk dipadamkan hingga Jepang menduduki Indonesia pada 1942.